Mutiara Sungai. Itu adalah malam bulan purnama yang indah. Langit bertabur bintang yang tak terhitung banyaknya, dan angin sepoi-sepoi yang lembut membawa serta wewangian termanis dari bunga tercantik yang pernah ada. Keluarga Russell sedang berkemah di puncak bukit, menikmati setiap momen keajaiban alam. Itu hanya malam untuk cerita rakyat kuno dan legenda dahulu kala. Aku suka berkemah di sini, Ayah. Ceritakan pada kami, Ayah, legenda kuno seperti yang selalu kau lakukan. Biar kulihat. Kalian melihat bangau di sana, di tepi air itu? Oh, iya. Apa kalian tahu bagaimana mereka muncul? Beritahu kami, Ayah. Dengarkanlah. Ini terjadi dulu sekali. Ketika orang belum tahu tentang mutiara dan mereka tumbuh di makhluk kecil yang disebut kerang di sungai. Ada sebuah desa di tepi sungai. Seperti ini. Orang-orang di desa itu bekerja keras dan menjalani kehidupan yang bahagia. Semuanya kecuali satu orang. Aku tidak akan makan ini. Aku sudah bilang ribuan kali, aku benci kaldu ini. Buatkan aku kue. Kau tidak berguna, dasar bodoh. Sepanjang hari ibumu dan aku bekerja di ladang, dan semua yang kau lakukan sepanjang hari adalah menghabiskan waktumu berbaring malas di bawah pohon atau berkano di sungai. Paling tidak yang bisa kau lakukan adalah bersyukur atas apa yang kau dapatkan. Bersyukur kepadamu? Untuk apa? Seandainya ayahku adalah raja, aku akan hidup seperti pangeran. Aku akan punya semua makanan enak dan aku tinggal di istana. Tapi aku harus tinggal di gubuk bobrok ini dengan atap yang bocor. Aku telah memintamu untuk menambah lubang di atap itu dengan daun pakis seminggu yang lalu. Jika kau tidak menghormati rumahmu, kau tidak berhak berada di dalamnya. Keluar! Tidak ada makan malam untukmu hari ini. Tidak ada makan malam untukku hari ini. Seolah-olah itu makanan terlezat. Hiak. Drake pergi berkano di sungai. Tiba-tiba kilatan cahaya yang cemerlang mengenai matanya. Dia melihat bahwa cahaya datang dari jauh di tepi sungai. Dari dalam kerang raksasa yang indah dan mempesona. Di dalam kerang terbaring seorang wanita, peri malaikat yang cantik mengenakan ikat pinggang mutiara terindah yang pernah ada di bumi. Mutiara itu berkilau lebih terang daripada berlian. Dari sabuk inilah cahaya memancar ke arah Drake. Apa itu? Ketika dia melihat sabuk yang indah itu, Drake dirasuki oleh keinginan untuk memilikinya. Sepanjang hari, sepanjang malam, dia tidak bisa memikirkan hal lain selain memiliki sabuk mutiara itu. Sabuk itu akan terlihat bagus untukku. Aku akan terlihat lebih agung daripada pangeran termegah yang pernah ada. Aku harus punya sabuk itu. Aku harus punya. Andai saja aku bisa menyingkirkan para penjaga itu. Lalu, setiap malam dia pergi berkano di sungai, hanya untuk melihat sabuk itu. Kemudian suatu malam, dia melihat bahwa malaikat di kerang sedang tidur nyenyak dan tidak ada penjaga di sana. Drake berkano di tepi sungai, perlahan, hati-hati. Kemudian turun dari perahunya, dia berjinjit menuju kerang. Dia memutuskan untuk mencuri sabuk itu. Kau ingin mencuri sabuk ini? Itu sebabnya kau berada di sini sekarang, bukan? Aku... Manusia sering menginginkan hal-hal yang bukan miliknya. Itu benar, kan? Ini adalah mutiara yang tumbuh di kerang seperti aku. Aku adalah roh sungai. Aku akan membiarkanmu meminjam sabuk ini selama 3 bulan. Jika selama waktu itu, kau memperbaiki sifatmu, menjadi baik hati dan pekerja keras, kau dapat memilikinya. Tapi, kalau kau terus menjadi egois dan malas, kau harus mengembalikan sabuk itu kepadaku dan kau dihukum.
Ini, ambillah, dan kita akan bertemu setelah 3 bulan. Drake mengenakan ikat pinggang dengan bangga, dan dengan itu dia mengayuh perahunya ke desa. Tentu saja, dia tidak bermaksud untuk mengembalikannya. Dia juga tidak memiliki niat untuk memperbaiki cara egoisnya dan malasnya. Kembalikan sabuknya? Tidak dalam 1.000.000 tahun. Aku hanya akan berhenti datang ke sungai. Lalu bagaimana roh sungai akan menangkapku? Keesokan paginya, Drake bangun saat fajar menyingsing dan berlari ke desa sehingga dia bisa memamerkan ikat pinggangnya. Hei Drake, sabuk yang sangat indah. Jangan berani-berani menyentuhnya. Tanganmu yang miskin, kasar, dan kotor akan merusaknya. Drake, bolehkah aku memakai sabuk yang indah ini? Sebentar saja. Beraninya sekali kau bertanya itu. Drake, dari mana kau mendapatkan sabuk itu? Apa kau mencurinya? Tidak, aku tidak mencurinya. Aku menemukan mutiara ini di sungai. Kau menemukannya di sungai? Ya, sungainya penuh dengan mutiara. Mereka tumbuh di kerang kecil yang terlihat seperti cangkang tertutup. Orang-orang di desa mendengar itu dan beberapa dari mereka dilanda keserakahan. Mereka mulai menangkap ikan secara berlebihan, melemparkan jala mereka ke sungai dengan tidak perlu, berharap bisa menangkap kerang dan menemukan mutiara. Kutemukan kerang! Kutemukan kerang! Oh, ini mutiara! Ayo, lemparkan jaringnya. Kita harus mendapatkan mutiara itu. Pikirkan harganya. Kita ingin mutiara itu. Orang-orang serakah itu membunuh banyak ikan di jala mereka. Jaring menghancurkan tanaman kecil dan ganggang yang memberi makan ikan. Jumlah ikan di sungai berkurang, dan karenanya banyak burung dan hewan yang mengandalkan ikan sebagai makanan mereka mati kelaparan. Orang-orang menebang pohon untuk membuat banyak perahu, membuat banyak burung kehilangan tempat tinggal. Orang-orang di perahu membuang sampah mereka ke sungai, dan ini menyebabkan sungai menjadi kotor. Drake melihat semua ini, tapi bukannya merasa tidak enak pada hewan-hewan di sungai. Untuk sungai itu sendiri, dia merasa sombong karena dia telah berhasil menipu begitu banyak orang. 3 bulan berlalu. 3 bulan berlalu. Roh sungai? Tidak. Yang perlu aku lakukan adalah menjauh dari sungai. Sabuk ini milikku dan akan menjadi milikku selamanya. Drake tidak tahu apa yang menunggunya. Malam itu, dia tiba-tiba terbangun oleh kekuatan tak terlihat yang memaksanya turun dari tempat tidur menuju sampan. Dia disuruh duduk di sampan itu dan mendayung sampan menuju tepi sungai, tempat dia bertemu roh sungai. Dia keluar dari kanu dan bertemu roh sungai. Drake ketakutan. Dia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Jadi, Drake, kau di sini. Kau pikir kau bisa pergi dari aku dengan mudah, iya kan? Aku Kau memiliki kesempatan untuk memperbaiki sifatmu, tapi kau memilih untuk tidak mengambilnya. Tidak sedetik pun, kau mencoba untuk bersikap baik dan bekerja keras. Tapi sebaliknya, kau berbohong. Ayahku. Kau berbohong bahwa kau telah menemukan mutiara di sungai, dan kau diam ketika orang-orang mempercayai kebohonganmu itu dan menciptakan malapetaka bagi makhluk malangku. Aku minta maaf. Tidak, tentu saja tidak. Kau tidak merasa menyesal sama sekali. Dan kau tahu kenapa? Tak satu pun dari manusia egois lainnya. Kau bernafas dan hidup karena alam menjaga keseimbangannya melalui pepohonan dan sungai dan hewan, ikan dan burung. Kalian manusia, kalian sangat egois dan kalian pantas untuk dihukum. Apa yang akan kau lakukan? Kau dan semua orang-orang yang merusak perairanku dengan keserakahan akan membayarnya. Kau sekarang akan tinggal di sarang karena kau tidak peduli dengan sungai. Mulai sekarang, kau harus hidup dari sungai dan harus menjadi hewan sungai. Karena kau tidak menghargai semua yang diberikan alam di tempat kau tinggal, maka kau harus menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk dapat hidup. Karena kau menganggap remeh alam, kelangsungan hidupmu akan bergantung pada air, arus angin, dan juga perubahan musim. Maka, kau dan manusia egois yang lainnya akan hidup selama-lamanya. Tidak.
Dan Drake dan semua orang egois lainnya yang mencemari sungai berubah menjadi burung bangau dan setia pada kutukan roh sungai. Bangau hidup dalam kawanan. Mereka tinggal di dekat sungai dan harus hidup dari ikan. Ketika musim dingin tiba, mereka harus terbang ribuan mil untuk pergi ke tempat hangat dan ke berbagai negara menghadapi banyak bahaya. Jika mereka tidak melakukannya, mereka akan mati. Kita manusia benar-benar egois. Sungai dan lautan seharusnya mengambil semua mutiaranya. Itulah yang dilakukan roh sungai. Dia menyembunyikan semua mutiaranya jauh ke dalam sungai sehingga sangat sulit untuk didapatkan.